disatukan loh. Nah, selama ini kan belum pernah kerja sama. Belum ada kerja sama. Karena setiap daerah pasti punya masing-masing. Nah, kena terobosan inilah melalui Jambi dan Batang, melalui kota Jambi lah khususnya Kota kita. Jambi, ya. Ya? Iya. Nah, kita berkolaborasi dari semua yang ada, batik-batik dari Kerinci, dari Bunga Tebo, dari Batanghari, Muara Jambi, kan punya ciri khas masing-masing. Karena di sekitar mereka ada potensi yang perlu diangkat. Nah, apa salahnya kita yang berbeda-beda itu kita bersatukan. Kita Nyari tidak kesatuannya apa gitu kan. Jadi yang latar belakang konsep batik Bhinneka Tunggal Ika itu ide awalnya apa? Wah, itu sih dari mana-mana. Betulnya kan yang namanya konsep gitu ya. Itu kan saya cerita dulu. Saya hanya bisa cerita pengalamanku. Tapi sebenarnya itu nggak mewakili apa yang kita kerjakan di sini, sekali lagi. Ya kan, bahwa itu memang harusnya memang ide itu dari banyak orang. Cuma saya kebetulan itu kan hobinya jalan karena kemana-mana kan. Dan itu cukup lumayan lama. Sampai sekarang ini saya mengamati fenomena Bhinneka Tunggal Ika itu udah 23 tahun totalnya. Tapi nggak pernah nulis, nggak apa, cuman dengerin sini, ngobrol sini. Nah, jadi apa yang saya sampaikan atau pemikiran itu sebenarnya itu udah campuran dari masukan dari mungkin ribuan orang. Jadi orang itu nggak bisa dibilang itu saya, sekali lagi. Saya hanya cuma nyambungin toh, ya kan? Itu ya, jadi pemersatu. Sebetulnya nyampein aja supaya komunikasi gitu ya, supaya nanti semua orang bisa punya apa tafsir itu ya, tafsir terus kemudian disatuin ya. Tafsir itu nggak selalu nantinya semuanya sama, bisa beda, bisa mulai kontradiktif gitu ya, saling berlawanan gitu ya, bisa aja itu nanti ada debat, ada apa, itu bisa terjadi. Tapi kalau nggak ada ini semua kan nggak mungkin kita nantinya juga bisa mencapai sesuatu keselarasan, harmoni, itu kan nggak bisa ya. Nah, jadi harus ada inisiatif gitu. Nah, kita ide dasarnya itu gini, kita lihat di Indonesia itu ya, alam itu luar biasa ya, terus budaya luar biasa, terus manusianya itu ya, Indonesia itu terus terang aja ya, kalau orang bilang mungkin ada kurang ini kurang itu dikit ya, misalnya tingkat literasi kita nomornya agak tengah-tengah atau belakang gitu ya. Tapi saya nggak perhatiin orang kita itu ya, orangnya itu mudah gaul ya, satu sama orang lain, ramah gitu ya, humoris gitu ya, gampang ya gitu. Terus kreatif, orang kita tuh kreatif sekali, apa-apa itu ya kreatif. Ngomong kreatif itu bisa tafsirkan kreatif dalam hal baik itu kreatif, yang jelek ya kreatif. Dia kreatif, artinya ada kreativitas, tinggal kita mau mengarahkan kemana kan gitu ya. Nah kan, nah kalau udah punya kayak gitu ya, atau suku bangsanya ya, agamanya macam-macam, itu luar biasa. Jadi kita ini punya, saya bayangkan punya jaringan ya, sosial, budaya, ekonomi itu yang levelnya bisa level global, bisa kemana-mana gitu ya kan. Nah sekarang gimana caranya itu digabungin, karena masing-masing itu kan kerjanya sendiri-sendiri, di kota ada sendiri. Sampai wah kurang mana, misalnya saya orang Sarolangun gitu ya, misalnya ngomong batik gitu ya, masa mikirin batiknya Muaro Jambi gitu kan, nggak mungkin toh. Walaupun saya misalnya di Muaro Jambi, saya produsen A, nggak ngurusin yang B, kita saingan malah gitu kan, saingan. Saya mungkin malah dengan orang Pekalongan malah bisa gaul kerjasama, tapi sesama Jambi malah saling pukul gitu ya, karena malah saingan. Nah itu loh. Nah jadi dari sisi itu saya lihat kita makanya perlu gimana caranya saling belajar, saling ngasih masukan supaya kita itu bisa apa namanya bersatu gitu ya. Bersatu itu ya media batik. Nah, memilih media batik ini sebagai kenapa kan gitu? Ya kenapa menjadikan batik? Iya, latar belakang ini saya sederhana aja. Kalau saya pribadi gini, kenapa batik? Sekarang gini, pakai alasan yang paling gampang buat saya. Karena kalau saya pribadi alasannya karena saya hobi batik gitu kan. Iya. Nggak ada alasan lain loh. Nah satu ya. Tapi saya mau kasih alasan yang lebih masuk akal. Maksudnya bukan karena masalah saya saja, tapi kenapa batik ini penting ya untuk membantu mempersatukan. Karena tadi kan yang sampaikan, jadi batik ini biar menjadi media komunikasi yang mempersatukan kita semua. Ya. Kenapa?
Pertama coba perhatiin ya, dari kemampuan mempersatukannya. Batik itu apa? Batik itu ya, pertama itu dia adalah warisan budaya dari nenek moyang, punya sejarah panjang, sehingga kita bicara dengan batik itu ngomongin tentang ingatan kita tentang masa lalu, ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun sekarang, dan itu untuk masa depan. Itu ada di batik. Jadi kalau ngomongin di sini di Jambi itu ya, pasti kita akan bicara batik, bukan hanya lihat batik yang sekarang. Refleksi kita, saya wong Jambi gitu ya, wong Jambi. Saya wong Jambi itu siapa toh? Gitu ya. Jadi memahami Jambi ini dibangun dari mulai zaman prasejarah, zaman sejarah Hindu Buddha ya, Melayu tua itu, kemudian Melayu yang Islam gitu kan, ya zaman Kesultanan ya, itu Jambi, lalu sampai ke ini kolonial Belanda gitu ya, sampai masa awal revolusi, sampai kemerdekaan sampai sekarang. Nah itu membentuk kita sekarang. Nah kalau kita nggak ngerti, kita hanya tahunya sekarang, sehingga misalnya contoh, Padahal itu sudah ribuan tahun. misalnya kita ngomong misalnya ini ada Candi Muaro Jambi misalnya di sini. Candi Muaro Jambi ini nggak ujuk-ujuk muncul begitu. Sebelumnya ada masa sebelumnya. Saya kira ada masa sebelumnya. Jadi antara yang misalnya Melayu Islam dengan yang Hindu Buddha itu bukannya putus begini. Ini nyambung terus sampai sekarang. Itu yang di multikultur, global, terkoneksi mana mulai internet segala macam itu ya. Akhirnya kita tahu bahwa kita ini tidak di dalam satu kamar ruang kosong kita sendirian. Jadi kita ini sebetulnya punya saudara banyak itu ya, yang kita seringkali tidak sadarin karena soalnya ya kita kurang gaul satu sama lainnya. Jadi akhirnya kita lihat orang lain itu dengan cara pikir kita, ya kan, yang kita rasa kita benar gitu ya, tapi nggak pernah ditanyakan sama orang. Jadi orang, saya mau gaul orang itu kalau hanya dia sama saya cocok gitu ya, cocok ya, nggak cocok sudah. Padahal ini kalau digali lagi ternyata bisa cocok. Kalau ini baru kulitnya nggak cocok, saya udah minggir kan, gitu kan ya, bener kan? Berarti memaknai batik itu secara intisarinya bukan sekedar fashion yang di. No, bukan. Nah tapi kenapa itu tadi ini dia bicara fashion ya? Iya. Nah ini juga karena batik ini fashion. Iya. Saya tanya, kita semua orang punya pakaian. Pakaian ini bagian budaya pakaian, betul nggak? Iya. Di sini kan, berarti kaitannya bukan hanya fashion kita sekarang, misalnya pakai pakaian, pakai jeans, pakai apa ya, tapi budaya pakaian. Dan di sini sebagai orang Jambi kita punya pakaian, antara lain ada dari bahannya, bentuk pakaiannya. Nah yang bahannya itu ada yang namanya songket, ada yang namanya tenun ya, apa itu ya, yang mungkin tie-dye gitu juga ada, jerumat itu ya, terus batik segala macam loh ya, itu teknik loh ya. Iya. Itu sangat macam-macam. Nah itu kita pahami, itu bagian dari warisan budaya orang Jambi itu. Nah terus motif sekarang, nah ini lihat sebagai fashion, kayak batik ini menjadi penting, menjadi media komunikasi yang efektif karena dia itu punya kemampuan, dia itu punya simbol-simbol visual. Simbol-simbol visual itu artinya bisa dilihat ya toh. Nah coba sekarang kayak saya ngomong, misalnya kita ngomong persahabatan, misalnya ngomong persahabatan, tafsirkannya gimana? Kalau di batik ini gambar orang tak salaman begini kan berarti persahabatan. Kelihatan loh, betul ya? Udah value, nilai. Iya kelihatan kan, mau apa aja. Saya mau bicara, saya orang Muaro Jambi, saya tampilkan aja Candi Muaro Jambi, dukunya Kumpe atau apa ya, terus yang di Merangin nanti ada apa di sana ya, yang di Kerinci ada huruf kincungnya ya. Batik Bhinneka itu bukan batik politik, tidak di luar politik. Kami ya ada konsep batik politik lah. Loh, kita tidak politik. Tidak politik ya. Mungkin artinya kebersamaan, kebersatuan. Ya, kita lebih ke budaya, sama ekonomi, sosial budaya dan ekonomi. Ketika seorang memakai batik Jawa, batik Jambi, ini terpecah dari konsep rasis dan sukuisme akhirnya. Kita gini caranya. Ngomong tadi kan saya bilang, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu penting gitu ya. Dan saya percaya seluruh orang Indonesia ditanya semua akan setuju penting gitu kan. Iya, semua penting. Nah, tapi sekarang gini ya. Coba saya mau tanya. Pertama, terus implementasinya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Pertanyaannya, itu kan pasti
kita ya melakukan sesuatu ya, kita rukun satu sama lain apa adanya begitu. Tapi kita nggak melakukan lebih dengan Bhinneka Tunggal Ika, melakukan sinergi yang sangat serius kan.